Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kamilah orang yang dalam kitab Nabi Yesaya sebagai orang yang hina, tak berdaya, rapuh, dosa. Dan Engkau menyebutnya sebagai cacing dan ulat Yakub, ulat Israel. Bantu kami ya Bapa supaya kami bersandar hanya kepada Engkau sebagai penebus penyelamat yang datang sendiri menghancurkan musuh-musuh penderitaan hidup kami. Semoga masa Advent ini masa penantian kami menemukan Engkau di atas segala sesuatu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam minggu-minggu ini, masa Advent ini, bacaan diambil dari Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya adalah kitab yang ditulis ketika bangsa Israel sekali lagi berada dalam pembuangan, berada dalam penghinaan, berada dalam kehancuran, berada dalam situasi di mana mereka seperti ditindas. Bukan hanya seperti, memang ditindas. Dan kita bisa bayangkan ketika mereka berada dalam pembuangan di Assyria, di Babilonia, mereka dianggap sebagai bangsa, martabat mereka, harga diri mereka adalah harga diri yang lemah, rapuh, dan tak berdaya. Karena itulah maka Yesaya memberikan harapan, hai cacing dan ulat Yakub, Israel. Ya. Ketika orang berada pada titik yang paling rapuh, paling sederhana, paling ditindas, Yakub meneguhkan mereka, jangan takut, aku sendiri, aku akan datang, penebus akan datang. Ya. Menyelamatkanmu, membebaskanmu, menebus kamu, menghancurkan musuh-musuhmu, ya. Menyingkirkan musuh-musuhmu, di suatu harapan. Maka masa Advent ini adalah masa penantian di mana kita harus masuk ke dalam misteri kerapuan kita masing-masing. Misteri dosa, misteri ketidakberdayaan. Supaya kita tahu bahwa Tuhan datang sendiri. Maka saudaraku terkasih, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, jadi kita harus tahu bagaimana cara Tuhan menyelamatkan. Tuhan itu menyelamatkan kita ketika kita berada pada posisi keadaan yang tidak baik, katakanlah seperti itu. Keadaan yang runtuh, yang tak berdaya sekalipun. Tak ada sesuatu yang kita harapkan yang duniawi, yang apapun, entah uang, harta, seperti hilang lenyap. Dan itulah yang sebetulnya mau diajak oleh gereja kepada kita semua, supaya kita jangan hanya bersandar kepada apa yang mungkin bisa membebaskan kita, entah kekuasaan, entah uang, entah harta, entah apa saja. Karena itu akan membuat orang, membuat kita semua menjadi sia-sia gitu loh. Maka aku sendiri datang. Ya, kata-kata itu menurut saya sangat luar biasa. Ya. Aku sendiri datang membebaskan kalian semua, membebaskan hidup kita yang runtuh, yang rontok, yang rusak, yang rapuh. Ya. Nah, karena itulah maka masa Advent dan Natal itu adalah masa di mana kita mengenal identitas kita sebagai manusia, tapi sekaligus mengenal identitas siapa Allah kita itu. Siapakah aku ini sekarang, dan siapakah Allah itu. Disitulah kita diajak untuk semakin mengenal diri kita masing-masing. Dan itulah kenapa Tuhan datang menjadi manusia, karena memang kita adalah orang yang dibuang, orang selalu dalam pembuangan. Orang yang dalam Babilonia seperti Yohanes dari Salib ketika menulis sebuah puisinya itu, ya, bahwa kami di Babilonia, kami menyanyikan kidung Israel, ya, Yerusalem, Yerusalem. Tapi kami di pembuangan, kami mengharapkan Yerusalem, kami menyanyikan sesuatu tentang Yerusalem, tetapi kami berada dalam pembuangan.
Kita juga demikian, kita menyanyikan lagu gembira, tetapi sebetulnya kita berada dalam pembuangan gitu loh. Dalam penderitaan, dalam kesulitan, betapa hatiku. Kalau aku ingat akan Yerusalem, biarkan tangan kananku dipotong. Biarkan mulutku akan diam. Jadi semacam itu, jadi semacam pergulatan ya, konflik batin yang hidup dalam diri kita, di mana kita hampir tidak mampu dan kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Itulah bacaan kitab Nabi Isa, itulah situasi batin kita, dan sampai sebegitukah kita dalam hidup batin kita. Nah, ketika itu terjadi dalam diri kita, maka ya kita menantikan Tuhan, kita mengharapkan Tuhan, kita merindukan Tuhan, dan itulah Advent. Pertanyaannya, apakah kita merasa seperti itu atau tidak? Nah, hal yang sama dalam bacaan Injil hari ini, konteksnya kurang lebih begitu. Yesus pun juga, dia seorang guru, seorang rabi. Yesus itu seorang rabi yang boleh mengajar di bait Allah, dan dia tahu berarti seorang rabi, dia belajar sejarah bangsa Israel, belajar kitab suci, maka dia mengutip kitab raja-raja dan Taurat. Dan dia mengajarkan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang baru. Karena bangsa Israel, saudaraku terkasih, mengharapkan Elia yang akan datang menjadi penyelamat dan penebus. Ya. Elia mati, bukan mati secara biasa, tetapi dia naik ke surga dengan memakai kereta berapi. Ya, jadi ini suatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa ya. Jadi bangsa Israel mengharapkan seorang Elia yang hebat dalam perjanjian lama, tetapi dan akan datang, dan Yesus mengatakan Elia itu adalah Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Dan bangsa Israel nggak mengerti itu, tidak paham akan hal tersebut. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus mengatakan bahwa dia belajar ahli kitab suci, dia seorang ahli kitab suci, belajar kitab suci, ya, tapi menafsirkan dengan cara yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli Taurat dan Farisi. Jadi dengan kata lain, saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika seseorang memiliki kisah hidup yang dalam tanda petik yang agak berbeda dengan yang lain, seperti bagaimana Yesus, bagaimana Yohanes Pembaptis yang disiapkan, dibuatkan dahulu, berarti orang itu besar, orang luar biasa. Dan Yesus mengatakan tentang Yohanes Pembaptis, dia adalah nabi besar dalam perjanjian lama, tapi juga dia menjadi pengantara perjanjian baru. Nabi juga terbesar dalam perjanjian, meskipun perbuatannya kecil, tapi di mata Allah itu perbuatan luar biasa. Karena dia mewartakan tentang siapa Yesus itu, gitu loh. Siapa Yesus, sang juru selamat, sang penebus. Yesus adalah yang besar, gembala besar, dan aku adalah orang yang kecil. Dan jadi meskipun dia tindakannya kecil di surga, di kerajaan Allah, di kerajaan Yesus, tetapi dia besar kalau dibandingkan dengan perjanjian lama. Karena perjanjian lama bercerita tentang Allah, bukan bercerita tentang anak. Jadi Yesus, Yohanes Pembaptis dipersiapkan untuk bercerita tentang Yesus, maka dia lebih besar dari nabi-nabi yang lain. Dan Yesus memuji itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan masa Natal ini dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Artinya apa? Ketika kita mengalami penderitaan hidup, apapun juga yang Anda alami, Tuhan datang. Harapkanlah Tuhan di atas segala sesuatu. Ya. Jangan mengharapkan yang lain. Hanya Yesus, hanya Tuhan, penyelamat, penebus. Semoga kerinduan Anda dan kerinduan kita untuk diselamatkan dan ditebus oleh Yesus sebagai Raja, kita rasakan dan kita alami. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.